Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian.
sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom semuanya. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing. Tetapi saya akan berbagi rema terlebih dahulu di awal sharing ini. Saya sudah persiapkan sebetulnya beberapa poin untuk disampaikan pada kesempatan ini, beberapa poin penting. Tetapi setelah saya membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, saya dapatkan rema yang tak kalah penting untuk disampaikan. Makanya saya taruh di awal sharing ini untuk kita sungguh-sungguh perhatikan sebetulnya apa yang paling Tuhan mau di dalam diri seseorang yang mempercayainya, yang mengikutinya, yang menyembahnya, yang menjadikannya sebagai Tuhan gitu ya. Dari awal itu tidak berubah gitu. Nah, ketika saya membaca Keluaran 7 ini, saya merenungkannya, dan karena memang ini bukan pembacaan kali pertama gitu ya, langsung nyambung saja dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain di dalam kitab yang sama, sekalipun saya belum sampai kepada pasal itu gitu ya. Ketika saya merenungkannya, saya dibuat mengerti tentang lebih dalam tentang pentingnya ketaatan. Tadi saya katakan bahwa sebetulnya saya sudah punya beberapa poin penting yang hendak saya sampaikan pada sharing kali ini. Namun saya malah akan menempatkannya pada beberapa poin tambahan nanti sebagai pesan tambahan di rekaman atau video kali ini gitu ya. Nah, dan saya mau belajar taat dari hal yang kecil, dari apa yang saya pahami tentang maunya Tuhan gitu ya. Jadi nanti setelah kita masuk pada kisah Musa ini, maka para sahabat dan saudara akan memahami apa yang saya katakan tadi, bahwa saya juga mau belajar mengikuti dari hal yang sepele gitu ya, dari yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya untuk disampaikan gitu. Saya mau belajar menganggap penting apa yang Tuhan anggap penting. Apa yang utama bagi Tuhan, saya belajar untuk memandangnya sebagai hal yang utama juga. Nah, di Keluaran 7 ayat 2 dikatakan seperti ini. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ya, saya bold beberapa kata dan juga uppercase tentang segala, kata segala. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat 6-nya, demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Jadi
kata per kata itu eee, bisa menjelaskan pesan yang penting kepada kita gitu ya. Jadi, eee, Tuhan bilang di Keluaran 7 ayat 2, segala yang kuperintahkan harus disampaikan gitu. Lalu ayat 6, demikian diperbuat Musa, seperti yang diperintahkan Tuhan gitu. Demikian diperbuat mereka. Nah, ini, eee, masih awal-awal gitu ya, Musa dan Harun melaksanakan tugas dari Tuhan. Dan ketika mereka taat seperti yang Tuhan mau, segalanya baik-baik saja. Bahkan sampai ke Keluaran 17, eee, ayat 5 dan 6 saya bacakan. Eee, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah." Ayat 6, "Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan mengeluarkan air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua itu. Jadi pada momen ini Tuhan perintahkan Musa memukul gunung batu itu dan Musa melakukannya. Nah, tadi kan saya katakan ketika saya baru sampai di Keluaran 7 sebetulnya, tapi karena udah baca berulang, eee, kitab ini, akhirnya ketika saya merenungkannya bisa langsung nyambung kepada pasal-pasal yang bahkan cukup jauh di depannya. Di ayat, di Bilangan 20 ayat 7 sampai dengan, eee, 12 kita akan membaca kisah yang berbeda gitu. Di sini juga Tuhan berfirman kepada Musa di ayat 7. Lalu ayat 8, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit itu." Jadi kalau yang di pasal 17 tadi, Tuhan memerintahkan dia pukul. Kalau di ayat 20, di Bilangan 20 ayat 8, Tuhan cuma berbicara, eee, memerintahkan dengan perkataan, berkata saja gitu kepada bukit itu, supaya diberi airnya. Demikianlah caranya engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu. Jadi bukan dengan memukul, tapi cuma berkata gitu. Ayat 9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Ambil tongkat, tapi ini saya lagi bicara, tiba-tiba saya dibuat mengerti lagi tentang kisah yang sama dengan Saul gitu. Saya lanjutkan dulu ya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Ada hal yang dilakukan Musa seperti yang dilakukan Tuhan, tapi di ayat 10-nya, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit ini?" Ayat 11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu." Jelas sekali ya, ayat 9 berkata,
Musa sih mengambil di hadapan Tuhan tongkat itu seperti yang diperintahkannya, lalu juga menyuruh jemaah berkumpul. Tapi nggak persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Mestinya dia hanya berkata kepada bukit itu untuk mengeluarkan air, tetapi dia tidak lakukan seperti itu. Dia malah memukulnya 2 kali. Kalau saya renungkan kisah ini gitu ya, apakah Tuhan ini seolah uh, ingin me menjebak atau membuat ribet uh, pikiran atau hidup Musa gitu ya? Enggak. Tapi gini loh, pada Keluaran 17 kan uh, boleh mukul bukit batu. Jadi artinya sebetulnya bukan sebuah pantangan gitu ya. Terus bilangan 20 Tuhan cuma katakan pada Musa untuk berkata-kata saja, katakan, perintahkan bukit batu itu untuk mengeluarkan air, dipukul. Jadi maksudnya pernah kejadian di 17 peristiwa di bilangan 17, bilangan 17 Musa memukul. Nah, itu kan pernah juga dilakukannya, tapi kenapa sih kok menjadi dosa gitu ya? Menjadi kesalahan yang menjadi pelanggaran yang fatal, yang kemudian membuat keduanya tidak berhak untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka tidak boleh ke negeri, tidak sampai membawa jemaah Israel masuk ke tanah perjanjian. Fatal sekali akibatnya. Yang saya mengerti di sini adalah bahwa kekudusan Tuhan gitu ya. Kekudusan Tuhan, keagungan Tuhan, kemudian kemahakuasaannya itu memang gak bisa ditawar gitu, gak bisa dikompromikan. Tadi kan saya katakan kurang lebih kisah Musa pada bagian ini sama dengan kisah Saul. Saul juga kan ketika diperintahkan untuk berperang, menghabisi bangsa yang Tuhan perintahkan untuk ditumpas gitu ya. Dia pergi berperang, tapi nggak persis dilakukan perintah Tuhan untuk menghabisi semua ternak-ternaknya, untuk membunuh juga rajanya, Raja Agag gitu ya. Dia pisahkan ternak yang terbaik dengan alasan dia beralasan mau persembahkan buat Tuhan. Rajanya juga nggak langsung dihabisi. Nah, apa yang penting ya kita mau belajar dari ini semuanya? Sama seperti pesan Paulus pada Timotius, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Tempo hari saya katakan, kemanapun saya pergi membaca firman Tuhan, selalu dikurung dengan apa yang paling penting di dalam hati dan pikiran Tuhan, yaitu ketaatan. Betapa fatalnya ketaatan, betapa fatalnya akibat daripada ketidaktaatan ini, sekalipun itu ketidaktaatan sebagian. Tadi kan saya katakan, apa sih susahnya, kenapa sih kok membuat kelihatannya Tuhan tega sekali dengan Musa gitu ya. Cuma persoalan memukul saja
Padahal Musa juga pernah lakukan itu gitu ya. Tapi di sini kita belajar hal yang sangat rinci uh, dengan kita belajar dengan sangat akurat, apa ya saya membahasakannya, dengan tegas, dengan jelas bahwa yang Tuhan mau di sini ketaatan gitu. Tuhan mau kita melakukan persis apa yang Tuhan mau. Perhatikan kata-kata saya. Karena itu menyangkut kekudusan Tuhan. Jadi orang yang tidak menuruti segala perintah Tuhan atau ketidaktaatan itu dari sini saya pahami bahwa orang yang tidak menurut apa yang Tuhan mau itu melanggar kekudusan Tuhan. Itu tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dahsyat sekali ayat firman Tuhan ini. Kisah ini mengajarkan kita. Begitu detailnya, begitu akuratnya. Selain kisah Saul tadi, karena saya tidak sedang membahas kisah Saul di sini. Tapi tadi tiba-tiba saya dibuat mengerti gitu ya. Lewat kisah Musa, betapa kita harus sungguh-sungguh mementingkan ketaatan. Sekali lagi saya katakan, ketaatan itu menyangkut kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan itu gak bisa dikompromikan. Jadi ketahui hal yang baru sekarang. Ketika kita tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan, itu kita sebetulnya sedang melecehkan, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan itu fatal akibatnya. Sebagaimana Harun dan Musa akhirnya tidak membawa umatnya Tuhan, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Buat pribadi saya peringatkan, itu akan membahayakan keselamatan saya masuk ke Yerusalem baru. Karena gak bisa dikompromikan kekudusan Tuhan itu. Tadi kan saya sudah sampaikan juga apa yang Paulus tekankan kepada Pak Timotius. Kamu harus menurutinya dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi kalau mau sungguh-sungguh mendapatkan Tuhan, uh, uh, berhasil mengenal Tuhan, berhasil mendapatkan Tuhan dalam doa pujian penyembahan, bisa mengalami Tuhan, bisa merasakan Tuhan, kita harus lakukan bagian kita. Ketaatan itu nggak bisa dikompromikan. Jangan tawar. Jangan mengikut Tuhan tapi pakai cara sendiri. Kalau ikut Tuhan berarti ikut cara Tuhan. Itu cara firman Tuhan. Kenapa harus berulang ini disampaikan? Karena pondasinya itu adalah ketaatan. Percuma melakukan percuma melakukan pelayanan, percuma menjadi orang yang fanatik kalau dirinya sendiri tidak menjadi orang yang taat. Nah, ini yang paling penting yang saya harus sampaikan di awal sharing ini. Tadi saya katakan, saya sudah persiapkan beberapa poin sebetulnya untuk disampaikan. Bahkan dari beberapa hari yang lalu, dari hari Sabtu bahkan gitu ya, karena sharing hari Senin sudah lebih awal dimuat di channel kita. Saya udah catat. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan pada hari Kamis pagi ini, saya mengerti ini yang paling penting. Kalau ini yang lebih penting saya pahami, itu yang saya tempatkan lebih dahulu. Saya belajar taat, bahkan dari hal-hal sederhana yang tidak tertulis dalam firman Tuhan, tapi saya tahu itu yang Tuhan paling kehendaki di awal, itu yang saya taati. Begitulah kita cara menghormati kekudusan Tuhan. Jadi supaya nggak sia-sia telah mengikut Tuhan, supaya nggak sia-sia telah melakukan supaya tidak sia-sia punya niat untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan.
Awali dengan ketaatan. Gak ada hal yang sulit yang Tuhan suruhkan kepada kita yang akan membahayakan kehidupan kita, memberatkan kehidupan kita. Semuanya bisa dilakukan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti bisa melakukannya, apalagi dengan kekuatan Roh Kudus. Jadi perhatikan poin penting ini. Yang merasa diri, kita tahu betul kita ini sudah taat apa belum. Kalau merasa diri, sadar, belum sungguh-sungguh taat selama ini, cepat-cepat perbaiki ketaatannya. Itu merupakan persembahan pertama, sekaligus menjadi pondasi utama dalam mengikut Tuhan. Itu yang selalu saya tanamkan dalam kehidupan saya. Taat, 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 taat. Ketahui hari ini bahwa orang yang tidak menuruti perintah Tuhan itu tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan cara untuk menghormati kekudusan Tuhan itu sendiri adalah dengan melakukan secara persis, tepat seperti yang Tuhan mau. Itu seperti pelecehan, meremehkan Tuhan, kekudusannya. Kalau kita menganggap sepele apa yang Tuhan mau. Itulah kenapa saya selalu mau melakukan seperti yang tertulis. Karena gak mungkin juga ditertawakan Tuhan kalau mungkin juga saya salah tafsir akan firman Tuhan. Karena ada tulisannya. Justru bagi saya lebih baik melakukannya lebih baik. Sekalipun ada orang penafsirannya berbeda di luar sana, daripada melakukannya kurang. Sebab dari dulu saya sudah katakan, ketaatan sebahagian itu juga sama dengan ketidaktaatan. Taatnya sebahagian itu juga sama dengan ketidaktaatan. Yuk perhatikan. Kalau mau mengalami Tuhan lebih lagi, sampai kepada tanah perjanjian Yerusalem baru, tanamkan, hidupi, praktekkan ketaatan dalam segala hal seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Baca, renungkan, pelaku firman. Itu ya. Lalu yang kedua yang saya mau sampaikan dan merupakan pesan tambahan pertama pada sharing ini adalah tentang mencari Tuhan. Saya tidak tahu apakah para sahabat dan juga saudara merasakan minggu-minggu terakhir ini merupakan minggu-minggu yang berat gitu ya. Berat untuk masuk mendapatkan hadirat Tuhan. Saya pun rasakan itu. Tapi justru pada situasi seperti itu, saya bertekad untuk cari Tuhan gitu. Nanti di akhir rekaman ini, saya akan bagikan ada lagu baru yang sangat memberkati, yang saya dengarkan pada ibadah live streaming hari Minggu yang lalu. Nanti juga saya bagikan videonya karena cukup singkat gitu ya. Lagu ini sangat saya sukai gitu ya. Tema-tema seperti ini saya sangat suka gitu. Tema-tema yang selain mencintai Tuhan gitu, tapi juga pengagungan tentang Tuhan. Liriknya sangat sederhana, tapi pada video itu kalau kita lihat ya di YouTube tentang channel di dokumenter tentang planet ini, betapa planet-planet yang ada yang Tuhan ciptakan itu kan miliaran, sangat dahsyat gitu. Tuhan itu besar, perbuatannya ajaib, Dia Allah yang heran,
kasih-Nya luar biasa, Dia yang Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan, tapi Dia punya hati yang lembut, hati yang mengasihi, panjang sabar, penuh kasih gitu. Berkorban, menderita untuk umatnya. Jadi sebuah paket yang lengkap tentang dirinya gitu. Jadi ketika memahami lirik lagu ini, haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tata, haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Dia Tuhan yang merendahkan dirinya, mengalahkan musuhnya, dan Dia bangkit, menang dan berkuasa. Saya bisa melihat Tuhan itu berkuasa dalam tatanya dengan iman dan dibantu oleh kesaksian orang-orang yang telah melihat Tuhan di dalam tatanya gitu ya. Saya bayangkan Tuhan itu dengan kemegahan yang luar biasa, dengan kemuliaan yang tidak terbatas, disembah oleh para malaikat, diagungkan dengan wajah yang penuh kemuliaan dan keagungan gitu. Saya sangat suka kalau Tuhan ditinggikan gitu. Lagu ini kemudian sangat merasuk di dalam jiwa saya gitu ya. Hari Minggu saya dengarkan, saya langsung suka dengan lagu ini. Kalau nggak hari Senin atau hari Selasa, ya hari Senin atau Selasa, ketika bangun pagi, Senin atau Selasa, setengah satu bahkan, lagu ini berkumandang di dalam hati saya gitu ya. Saya masih agak sulit untuk bangun, tapi uh, uh, lagu ini membangunkan saya dan mengantarkan saya ke hadirat Tuhan. 1,5 jam saya duduk gak menyembah dengan gitar, tapi lagu itu berulang-ulang karena itu saya sangat suka gitu. Saya bayangkan Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan saya percaya bahwa Tuhan mau saya bangun dan mengagungkan Dia dalam, walaupun hanya kemudian lagu ini terlantunkan di dalam hati saya. Terus sampai 1,5 jam saya berdiam diri. Saya angkat tangan, hati saya mengagungkan Tuhan, dan itu yang saya mau. Kalau Tuhan ditinggikan gitu. Dan yang saya rindukan adalah kalau nanti saya bisa menyembah Tuhan dari jarak dekat, meninggikan Dia dengan tangan yang terangkat, bahkan dengan seperti para tua-tua itu, para malaikat dengan tersungkur menyembah Tuhan. Dan saya merasakan Tuhan itu gak ada yang berubah di dalam hidup saya. Sekalipun tadi saya katakan minggu-minggu ini masanya sukar gitu ya, tetap bisa menyaksikan bahwa Tuhan ada dalam kehidupan saya. Bukan hal yang asing bagi saya ajak Tuhan ngobrol. Jadi yang saya mau katakan adalah, sekalipun kondisinya berat, Tuhan tidak berubah. Tetapi kenapa kemudian ada orang-orang yang ketika keadaannya menjadi berat, dia menjadi lemah. Yang saya mau katakan adalah persoalannya semata-mata pada diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan,
Yeremia 29 ayat 13. Kalau kita mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Tuhan akan memberikan dirinya, kita temukan. Makanya berkali-kali saya katakan bahwa kalau kita sedang mencari sesuatu, itu kelihatan ada effort. Kalau kita mau memburu Tuhan, mencari Tuhan, menantikan Tuhan, nggak cukup seperti ritual berdoa yang datang duduk di pak tangan, mengucap syukur, terima kasih untuk ini dan itu, lalu mungkin mengangkat pujian, penyembahan, lalu pokok doa, langsung selesai. Nggak cukup. Namanya juga menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Menantikan Tuhan, mencari Tuhan itu berarti kita spending time. Kita menghabiskan waktu, kita mengalokasikan waktu, kita menyediakan waktu. Itu kenapa seperti yang tadi saya katakan, 1,5 jam saya nggak ambil gitar. Saya menikmati Tuhan. Karena gini, persekutuan yang intim dan erat dengan Tuhan itu tidak diukur dari lamanya, tapi dari kualitasnya. Bagi saya menikmati Tuhan itu jauh lebih utama daripada sampai menikmati persekutuan batin, komunikasi batin dengan Tuhan itu lebih utama daripada berdoa lama-lama dengan berdoa syafaat. Saya juga tidak sedang berkata bahwa berdoa syafaat, berdoa banyak itu nggak penting, tapi hal yang paling utama yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah ada persekutuan gitu. Rasa ada Tuhan dalam doa-doa kita. Nah, kalau kehidupan doa seperti ini, sekalipun kita tidak bertemu dengan Tuhan secara fisik seperti kesaksian orang-orang yang melihat wajah Tuhan, tapi kita nemu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang membawa damai sejahtera, kekuatan baru, pengharapan baru ada dalam doa-doa kita. Dan itulah yang terus membangkitkan kekuatan kita. Tadi saya katakan di masa berat itu justru saya lakukan usaha mencari Tuhan lebih hebat lagi. Dan saya ketemu Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, sekalipun suasana, keadaan berbalik 180 derajat, Tuhan sama sekali nggak berubah. Kalau tetap kita cari Tuhan, tetap menantikan Tuhan, Tuhan tidak berubah dalam janjinya. Tuhan akan memberikan diri ditemukan. Mungkin perkataan saya yang berikut ini agak keras gitu ya, dan cukup menyentil beberapa orang di antara kita, terlebih para sahabat yang lama gitu. Tapi kalau ditanggapi sebagai koreksi yang baik, berharap ke depan lebih baik gitu. Lebih kuat. Kalau sudah melakukan doa setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi ketika ada masa-masa seperti ini, saya nggak tahu ini apakah memang karena serangan dari roh teritorial gitu ya, penguasa-penguasa di udara yang menekan, karena dia memang gencar untuk melemahkan kita. Tapi apapun itu, kita tidak orang yang punya persekutuan yang tadi, yang kuat dengan Tuhan, itu nggak bisa dikendalikan oleh itu. Cuma bisa dirasa-rasa aja seperti yang saya katakan. Bisa dirasa, oh kondisinya lebih agak berat, ada tekanan nih, ada serangan. Tapi nggak sampai melemahkan kita. Nah jadi sekarang pertanyaan, koreksi buat kita. Selama ini, pertama perhatikan,
Udah sampai pada komunikasi batin nggak dengan Tuhan? Persekutuan yang intim nggak sama Tuhan? Doa-doanya selama ini ada nggak setiap waktu diberikan waktu khusus buat Tuhan, sekarang Tuhan bicara. Fokus kepada Tuhan. Mengharapkan Tuhan datang. Nah, berarti perlu diperbaiki kualitas doanya. Perlu diperbaiki kualitas dirinya. Kualitas persekutuannya dengan Tuhan. Sama seperti pohon. Kalau akarnya kuat, badai sebesar apapun tidak akan membuatnya rubuh atau tumbang. Cuma dirasa-rasa aja. Kayak kalau ada angin badai gitu ya, yang kencang, ya berasa di dia, tapi dia nggak sampai rubuh gitu ya, nggak sampai tercopot dari akarnya. Demikian juga dengan kita. Kalau udah berakar di dalam iman yang kuat oleh firman yang kita renungkan, yang udah meresap di dalam diri kita, punya pondasi persekutuan yang kuat dengan Tuhan, punya pengenalan yang baik dengan Tuhan, punya pergaulan yang mantap dengan Tuhan, tak akan lemah gitu. Nggak bisa dilumpuhkan karena kekuatannya kan udah transfer daripada Tuhan. Nah, itu yang harus dievaluasi. Ini menjadi pelajaran untuk semuanya, tapi terlebih kepada kita yang udah lama di dalam pelayanan ini. Masa sih udah bertahun-tahun punya waktu membangun persekutuan dengan Tuhan, tapi kok masih bisa dilemahkan oleh kondisi-kondisi yang kalau mungkin kita mengalami kesukaran, masalah atau tekanan, masa sih masih bisa seperti nggak punya nyali gitu. Bagi saya itu perlu dikoreksi gitu. Harusnya kita tetap bisa tetap berdiri tegak sekalipun badai, ya cuma berasa aja. Itulah yang firman Tuhan katakan bahwa tetapi orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi orang Kristen yang udah punya dua hal ini, mengenal Allahnya dari firman Tuhan, mengenal Allahnya lewat persekutuan pribadi, dia selalu menantikan Tuhan dalam hidupnya, dalam doa-doanya. Maka dia selalu mendapatkan kekuatan baru, tetap kuat. Maka akan terlihat dari performanya ketika mengalami lembah kelam, mengalami badai hidup, mengalami tekanan hidup, dia akan tetap berjalan gitu. Gak seperti orang, aduh kehilangan kekuatan nih, kehilangan semangat nih. Nah, itu yang saya katakan sebagai dalam tanda kutip dokter rohani gitu ya. Walaupun belum spesialis gitu. Perlu dicek, perbaiki kualitas persekutuannya dengan Tuhan. Perbaiki pengenalannya akan Tuhan. Jangan punya persekutuan yang standar, yang hanya memuji Tuhan, ya mungkin bahasa roh, pokok-pokok doa. Jangan seperti itu. Cari Tuhan. Sediakan waktu untuk berdiam diri. Karena pada saat berdiam diri, mencari Tuhan itu, Tuhan sedang lakukan sesuatu yang besar di luar apa yang kita pikirkan. Salah satunya adalah untuk mentransfer kekuatan baru. Menyuntik kekuatan ilahi yang daripada Tuhan. Saya bahkan sudah berkali-kali katakan bahwa masa yang sekarang ini justru Tuhan izinkan untuk melatih kita pada persiapan masa sukar yang seperti yang dinubuatkan pada kitab Wahyu. Makanya sampai detik ini saya tetap yakin apa yang saya rasakan gitu ya. Saya nggak katakan ini dapat dari Tuhan gitu ya, tapi
yang saya rasakan memang ke depan kita akan terus masuk pada masa-masa yang sukar sampai pada kegenapan kitab Wahyu. Jadi kita yang harus memperbaiki diri. Kita harus memperbaiki kualitas kerohanian kita. Jadi kelihatan seperti pohon yang diterpa badai, akan kelihatan yang berakar kuat dan yang akarnya cuma menancapnya dangkal. Demikian juga dengan kita. Saya bisa lihat, saya bisa saksikan, saya bisa rasa kedalaman hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan itu terlihat jelas ketika kita dalam tekanan, masa-masa yang tidak enak, akan kelihatan apakah kita tetap kuat dan bertindak, apakah selalu ada renew kekuatan baru, itu akan kelihatan. Dan juga hal ini saya bisa lihat di Big Internet. Jadi ketika kemarin saya persiapkan pokok-pokok doa untuk para pendoa syafaat gitu ya. Jadi sekarang saya lebih fokuskan para pendoa syafaat untuk mendoakan pokok-pokok doa khusus tentang setiap orang yang masih berkomitmen untuk melakukan PAR gitu ya. Memang pendoa syafaat ini selain berdoa untuk pelayanan, juga untuk mendoakan secara pribadi saudara yang masih berkomitmen untuk melakukan PAR. Pokok-pokok doa yang saya rasa perlu didoakan secara pribadi, itu sebagian pada mereka di grup di Intercessor. Nah, ketika saya persiapkan itu, kan kelihatan. Saya juga monitor tentang Elpar saudara gitu. Saudara akan melihat nanti. Dan itu udah terlihat juga sekarang dan sampai ke depan. Kelihatan siapa yang baca firman ngerti atau baca firman gak ngerti. Siapa yang melakukan doa cuma rutinitas atau menikmati hadirat Tuhan. Kami yang udah setia dari akhir 2017 ketika PAR ini diaktifkan udah menyaksikan orang-orang yang baca firman-Nya itu asal, yang nggak sampai menemukan hadirat Tuhan, itu mundur secara teratur. Kami yang awal sekali itu yang di tim admin ya, ada Bu Alin yang juga Bu Lini, termasuk dari rombongan pertama bersama dengan para sahabat setia di MTRC Advance. Kalau Bu Wan belum ada pada saat itu. Dan kalau tadi saya katakan kami yang udah dari awal udah menyaksikan orang-orang yang pada awalnya itu kelihatannya bersemangat untuk melakukan semuanya, lama-lama undur. Kenapa? Karena nggak menikmati, nggak ketemu uh, uh, Tuhan baik dalam pembacaan firman-Nya maupun dalam persekutuannya. Bu Anti yang merupakan angkatan setelah kami lah ya, juga akan menyaksikan bersama dengan saudara yang setia. Orang-orang yang tadinya kelihatannya semangat untuk melakukan semuanya, mundur, undur secara teratur. Kenapa? Penyebabnya cuma satu kok. Dia nggak menyerap nutrisi firman Tuhan yang dibacanya. Cuma baca kayak gitu aja. Tanpa rasa haus mungkin. Dan doa-doanya gersang gitu. Udah berkali-kali saya katakan mau sampai
Mau tahan sampai berapa lama kalau nggak nikmatin? Nah, ini akan membuat orang jadi undur. Jadi bahaya kalau tidak dievaluasi. Pertama dari ketaatannya seperti pesan penting itu, lalu yang ya pesan penting yang di awal, lalu yang kedua sikapnya dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Pembacaan firman-Nya, persekutuannya dengan Tuhan. Supaya tetap kuat dalam melanjutkan pertandingan iman. Tuhan seolah-olah lepas tangan di sini. Karena apa? Tuhan mau melihat siapa yang sungguh-sungguh murni mengenal Dia. Karena hanya orang yang bersungguh hati yang bisa tetap setia dan konsisten melakukan semuanya. Kebanyakan kita ini masih buta rohani. Belum mengerti tentang kekekalan dengan baik. Belum mengerti akibat-akibat kalau kita memberontak dengan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Masih cuma sebatas KTP aja. Sekalipun udah berbahasa roh bahkan. Sekalipun udah berada di gereja tepuk tangan. Belum tentu punya pemahaman yang baik tentang Tuhan dan kebenarannya. Itulah kenapa pelayanan ini ada. Untuk menekankan selain perlunya perubahan karakter. Tapi juga pengenalan Tuhan yang baik. Jadi selain tadi perlu diperhatikan ketaatannya, juga perhatikan persekutuannya dengan Tuhan. Yang membuat seseorang tetap kuat dalam mengikut Tuhan, melewati masa-masa sukar, tekanan hidup, masa-masa yang tidak enak, bahkan masa kesukaran nanti, adalah keputusan kita, komitmen diri kita untuk mencari wajah Tuhan setiap hari, mencari kekuatannya, menanti-nantikan Tuhan, membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Tuhan sih selalu tersedia. Tapi bukan Tuhan yang aktif melakukannya. Kita yang harus melakukan bagian kita. Dan Tuhan akan tersedia bagi kita. Itu yang saya mau katakan dan saya sudah bagikan kesaksian saya. Itu yang membuat saya tetap bersemangat dalam melakukan semuanya. Perbaiki semuanya, perbaiki pembacaan firman-Nya, perbaiki persekutuannya dengan Tuhan, terlebih ketaatannya. Dan pesan yang kedua, yang terakhir adalah lagi-lagi saya mau katakan juga tentang kekudusan hidup. Sekalipun belum lama saya singgung tentang kekudusan hidup, tapi saya akan ulangi lagi. Perlunya menjaga kekudusan hidup, kekudusan hati, kekudusan pikiran, kekudusan terutama sesuai dengan pesan yang terakhir ini, kekudusan anggota tubuh gitu ya. Jaga. Karena saya berharap kita semua tidak memandang atau menganggap saya tidak sedang berkata-kata yang tidak wajar ya. Tapi saya ingin membuka pikiran kita gitu ya. Kita kan menyembah Allah yang kudus, Allah yang suci. Coba kita bayangkan, kita sadari diri kita, kalau kita hidup dalam hawa nafsu. Hidup dalam kenajisan, kecemaran tubuh. Apapun bentuknya, nggak usah disebutkan di sini. Coba bayangkan ekspresi diri kita
eee eee, geliat diri kita, tubuh kita ketika melakukan pemuasan hawa nafsu. Coba bayangkan, di satu sisi kita menyembah Tuhan yang kudus dan yang suci. Di sisi lain, kita hidup dalam hawa nafsu, kenajisan, kecemaran. Kita melakukan perbuatan-perbuatan pemuasan hawa nafsu apapun bentuknya. Coba perbandingkan. Tidak ada tidak ada persesuaiannya, tidak ada persandingannya. Artinya apa? Kalau mau menyembah Tuhan yang suci dan kudus, persesuaikan diri kita dengan pribadi yang kita sembah. Nggak bakalan ketemu Tuhan pada tahap yang pesan pertama yang saya katakan tadi, menemukan hadirat Tuhan. Karena kalau ada dosa, ada ketidakkudusan juga nggak akan ketemu sama Tuhan itu. Jadi selain ketaatan terhadap segala perintah Tuhan, sebetulnya menjaga kekudusan juga bagian dari perintah Tuhan, tapi saya lebih, tekankan pada bagaimana kita jangan hidup dalam hawa nafsu. Jangan hati dan pikiran, tindakan kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Mata itu harus betul-betul dijaga. Anggota tubuh itu harus betul-betul dijaga. Nah, kenapa orang kemudian gagal untuk menemukan Tuhan? Selain karena ketidaktaatan, juga adalah kekudusan hidup. Kekudusan anggota tubuh dalam hal ini. Jangan hidup dalam hawa nafsu. Makanya Paulus berkata, aku menguasainya dalam segala hal. Memang Tuhan memberikan kita namanya sexual drive atau rangsangan atau hasrat seksual yang sehat. Tapi itu kan bukan hawa nafsu. Dan kita yang harus berkuasa untuk berkuasa atasnya. Kenapa saya singgung ini? Karena saya tahu masih ada di antara kita yang bergumul dengan ini. Jadi ikut Tuhan, Tuhan yang suci dan yang kudus harus sesuaikan sikap kita ke sana. Supaya tercapai tujuan doa-doa kita, persekutuan kita. Tanpa kekudusan nggak seorang pun melihat Tuhan. Tanpa kekudusan nggak bisa orang bersentuhan dengan Tuhan itu. Perhatikan itu. Supaya nggak lelah gitu melakukan semuanya. Padahal berdoa, membaca firman, apalagi cuma berikan laporan itu kan hal yang kecil. Itu mah kayak pekerjaan anak SD sebetulnya. Apalagi kita sudah dewasa, itu sebetulnya bukan hal yang sulit untuk melakukan semuanya. Tapi kalau sudah tidak ada kenikmatan di dalamnya, menjadi sulit. Nah, kiranya apa yang saya katakan pada kesempatan ini diperhatikan dan dihidupi. Ingat, cara kita untuk menghormati kekudusan Tuhan yang nggak bisa ditawar adalah taat seperti yang Tuhan mau, seperti yang Paulus katakan, tidak bercacat dan tidak bercela. Nggak boleh tawar-tawar. Lalu untuk tetap bisa kuat dalam mengikut Tuhan, koreksi kualitas persekutuannya, koreksi pengenalan akan Tuhannya. Dan yang terakhir adalah tetap setiap hari ini harus dikerjakan. Jaga kekudusan hidup. Jangan hidup dalam hawa nafsu, jangan hidup dalam kecemaran, jangan hidup dalam kenajisan. Supaya bisa berjalan dengan Tuhan yang kudus, berjalan dengan Roh Kudus.
kita harus kudus dalam hidup kita. Tidak dengan sengaja, tidak punya tabiat yang camar lagi. Makanya firman Tuhan katakan, matikan di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau doanya kuat, persekutuannya kuat, maka akan lebih mudah menaklukkan ini semua. Dan kalau ini kita kerjakan setiap hari, kita akan tampak menjadi orang Kristen yang berbuah, yang orang lain bisa nikmati. Memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan akan mengantarkan kita kepada kekekalan. Nah, ini saja yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya semakin membuat kita semakin sempurna dalam ketaatan, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam kekudusan. Karena itu yang Tuhan mau. Ketaatan, pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan, itu sungguh Tuhan mau. Dan juga memiliki kekudusan hidup. Gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan